Sepak terjang jin yang suka mengumbar nafsu syahwat terhadap manusia sudah sering diungkap di media cetak maupun media elektronika. Dan hingga kini, kontroversi seputar hubungan intim makhluk dari dua dunia masih terus bergulir. Ada yang menyatakan bisa, tapi banyak pula yang menyatakan tidak mungkin. Sebagian sosok yang gemar menggeluti dunia supranatural berkomentar, mustahil jin akan mampu mengintimi atau diintimi oleh manusia saat dirinya masih berwujud jin. Oleh karena itu, orang bisa mengintimi atau diintimi jin saat dia telah mawujud menjadi manusia. Terlepas dari kontroversi dan pendapat yang beredar di tengah-tengah masyarakat, pada penghujung tahun lalu, di Desa Sleman, Kecamatan Selir, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pernah dihebohkan oleh suatu peristiwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh jin kafir atau biasa dijuluki genderuwo belang terhadap seorang ibu muda beranak dua. Menurut tutur yang berkembang, di antara puluhan jenis jin, maka genderuwo belang tercatat yang paling gampang tergoda birahinya terhadap kaum wanita dari bangsa manusia. Jadi bukan hal yang aneh jika jin kelas rendahan ini lebih memilih untuk tinggal di dalam sumur tua atau pohon kawak di sekitar pemukiman penduduk. Dan kali ini yang menjadi korbannya adalah yang bernama Nyonya Wati. Sebut saja begitu. Perempuan bertubuh sintal ini merupakan istri dari Ngadino dan sekaligus ibu dari dua orang anak, Kurniasih dan Rita. Sebelum tinggal di Sleman, suami istri yang sama-sama tamatan SLTA ini selama 15 tahun tinggal di unit pemukiman transmigrasi atau UPT Gajah Mati, Desa Karak, Kecamatan Bungo, Kabupaten Bungo, Sumatera Selatan. Wati yang lahir di Indramayu dan Ngadino asal Tegal, Jawa Tengah itu ikut orang tua masing-masing sebagai transmigran di Sumatera Selatan. Bak asam di gunung, garam di laut bertemu dalam belanga. Meski beda UPT, tetapi dua anak muda itu saling jatuh cinta dan menikah di tanah perantauan. Di tengah-tengah kerimbunan ladang yang cekeh, cinta kasih keduanya pun membuahkan dua orang putri yang cantik-cantik dan lucu. Dan ketika Rita berusia setahun, kakek Wati meminta dia segera pulang ke Indramayu untuk mengelola pabrik beras pusaka peninggalan keluarga mereka secara turun-temurun. Dan setelah mendapatkan izin dan restu dari kedua orang tua masing-masing, akhirnya Wati bersama suami serta kedua anaknya pulang ke kampung halamannya di Indramayu, tepatnya di Sleman. Di tempat yang baru, Wati bersama keluarganya menempati rumah mungil yang bangunannya menyatu dengan ular. Ular itu adalah sebutan untuk pabrik beras. Sebagai putri daerah, dalam waktu yang tak begitu lama, Wati pun langsung akrab dengan warga sekitarnya. Begitu juga Ngadino yang ramah dan rajin sholat berjamaah di masjid. Bahkan hanya dalam beberapa bulan, Ngadino telah dipercaya untuk menjadi pengurus Jamiah Al-Waqiyah guna mendampingi Ustadz Busro yang mulai uzur serta sudah terlalu lama menjadi pucuk pimpinan kelompok keagamaan di desa tersebut. Secara kebetulan, sepanjang 5 tahun terakhir, panen musim tanam rendeng dan musim tanam gandum tahun lalu adalah yang paling bagus hasilnya. Sudah barang tentu, pabrik beras yang dikelola Wati pun menjadi amat ramai. Sebab, setiap kali memasuki panen raya, selain melayani masyarakat setempat, sejak dulu, pabrik beras tersebut juga melayani kontraktor pengadaan beras Bulog. Seperti biasa, setelah dikurangi bahan bakar minyak dan upah kuli, sesuai perjanjian, maka uang yang masuk pada tiap harinya langsung dibagi dua. 40% masuk ke dompet Wati, sedangkan yang 60% menjadi hak pemilik pabrik beras. Sebagai lelaki yang ulet dan enggan berpangku tangan, untuk menambah penghasilan, Ngadino pun ngobyek gabah dari rumah ke rumah petani, baik yang tinggal satu desa bahkan sampai keluar wilayah kecamatan. Sementara, pabrik beras dioperasikan oleh 5 orang karyawan. Dan seperti biasanya, gabah yang dibeli dari petani dan telah digiling menjadi beras lalu dibeli kontraktor pengadaan Bulog dengan selisih harga yang cukup besar. Tak pelak, tiap harinya Ngadino pun lebih banyak di luar rumah. Wati yang mafhum terhadap keberhasilan dan keuletan suaminya benar-benar amat menikmati keadaan itu. Sebagai wanita normal, dia merasa terpuaskan manakala perhiasan emas melilit di leher jenjangnya serta melingkari lengan dan jari jemarinya. Pokoknya secara ekonomi, perubahannya amat drastis ketimbang waktu mereka masih ditinggal Sumatera. Siang itu, hujan mengguyur sangat lebat. Selang beberapa jam setelah keberangkatan Ngadino keluar kecamatan untuk ngobyek gabah,
Para kuli pun dengan tergesa-gesa mengamankan jemuran gabah yang terhampar di halaman pabrik beras. Dan setelah gabah sudah berhasil ditutup pakai plastik, mereka pun bergerombol dalam pabrik sambil minum kopi dan berbincang ngalor ngidul. Sementara itu di dapur, Wati sedang menyiapkan makan siang buat mereka. Dan untuk menghindari kejenuhan, Wati sengaja mendengarkan radio FM yang diletakkannya di atas meja dapur. Agaknya lantunan lagu-lagu dangdut dan celotehan humor sang penyiar radio mampu meredam suara guyuran hujan di atas genting rumahnya. Sambil bersenandung kecil mengikuti lagu dangdut yang tengah dilantunkan, jemari Wati pun dengan lincahnya menyanyi sayur dan daun polong. Di atas kompor, minyak di dalam wajan berdesis-desis dan berubah riuh manakala sisiran daun polong dan bumbu dimasukkan ke dalamnya. Seketika, bau gurih bumbu lodeh langsung memenuhi dapur yang lumayan sempit itu. Dan tak berapa lama, cincangan sayur dan wortel pun dimasukkan ke dalam bumbu ditambah segayung air dari gentong. Ketika dari corong radio, dua band terdengar suara sang penyiar menyatakan akan menutup acara dangdut untuk diganti dengan acara pop dengan penyiar yang lainnya. Karena kurang suka lagu pop, Wati pun bermaksud menggeser ke frekuensi lain yang biasa menyuguhkan acara dangdut. Bertepatan dengan memutar badan untuk menghampiri radionya, seketika wanita berparas cantik itu terlonjak kaget. Rupanya tanpa disadari, sejak tadi dia sedang diperhatikan oleh suaminya, Ngadino, yang saat itu bersandar pada kusen pintu dapur. Setelah sirna dari rasa terkejutnya, buru-buru Wati melempar senyum ke arah suaminya sambil melontarkan pertanyaan ringan. "Kok buru-buru pulang, Kang? Gabahnya sudah dapat belum?" tanya Wati dengan manja. "Cari gabahnya nanti aja. Aku sengaja pulang karena sudah tak tahan," jawab Ngadino, sambil menyeringai penuh arti dan melangkah menghampiri dan memeluk tubuh sintal istrinya. Seketika Wati membalas pelukan suaminya dengan gerakan manja dan telapak tangannya mendarat di pundak suaminya. Sejenak kening Wati berkerut. Dia benar-benar merasa aneh. Sementara hujan di luar begitu lebat, tetapi kenapa baju suaminya tak basah? Tapi kenakalan tangan Ngadino seketika mampu menepiskan kecurigaan itu. Bahkan dengan manja, Wati pun bergayut di pundak Ngadino, dan keduanya beriringan menuju kamar tidurnya. Wati sempat melirik ke arah serambi rumahnya. Dia melihat Bi Inah, istri salah seorang karyawannya, sedang mengasuh Rita, sedang Kurniasih masih di sekolah. Tidak seperti biasanya. Kali ini, Wati benar-benar terkapar oleh suaminya. Selain ganas, hampir 1 jam suaminya baru tuntas. Bertepatan dengan usainya pertarungan birahi, sontak hidung Wati mencium bau sangit hingga dengan bergegas dia meninggalkan ranjangnya menuju dapur. Wati dibuat geram manakala menemukan sayur lodehnya nyaris menjadi arang dengan asap. Sambil menggerutu karena belum sempat mandi besar, Wati pun terpaksa memasak lagi sayur lodehnya. Menjelang maghrib, truk penuh karung gabah memasuki halaman pabrik. Dengan sigap Ngadino mengatur kuli agar segera membongkar muatan. Setelah itu ia bergegas memasuki ruang tamu. Di serambi ia berpapasan dengan istrinya yang tampak cerah. "Untung aku datang lebih pagi. Telat sedikit saja, pasti sudah disambut orang lain. Juragan itu butuh uang banyak untuk menerbangkan anaknya ke Korea hingga menjual semua hasil panennya. Rezeki nomplok nok," demikian celoteh Ngadino di depan istrinya. Wati balas memuji keberhasilan suaminya dengan kening berkerut. Ya, dia pantas bingung mendengar celoteh suaminya. Bagaimana bisa ngomong pagi-pagi? Sementara pukul 10 lewat, suaminya baru berangkat lagi mencari obyekan gabah seusai berhubungan intim dengannya. Apakah salah mengucap ataukah sekedar melampiaskan rasa bangganya atas perolehan gabah yang sangat banyak itu? Keanehan demi keanehan terus mengisi ruang pikiran Wati. Terutama kebiasaan baru suaminya berangkat pagi buta dan pulang lagi pukul 9 atau 10 hanya untuk berhubungan badan, kemudian berangkat lagi untuk ngobyek gabah keluar kecamatan. Malamnya, akibat serangan kantuk yang sangat sulit tepiskan, membuat hasratnya musnah terhadap sentuhan jemari Ngadino serta kecupan lembut pada daun telinganya. Beruntung, Ngadino mau berlapang dada atas penolakan Wati yang memang tampak amat mengantuk di balik selimutnya. Seperti pagi-pagi yang lalu, sebelum memulai aktivitas di dapur, Wati terlebih dulu mencuci beras di sumur yang terletak di belakang pabrik. Walau sumur tua, namun airnya tak pernah kering dan sejernih air ledeng. Semasa masih kecil,
Wati sudah biasa menimba air untuk mandi di sana. Kali ini, sambil menurunkan ember plastik, sepasang mata Wati terus mengikutinya hingga pantat ember menyentuhi permukaan air sumur. Saat itu ada getaran kuat dan sangat ganjil merasuki batinnya. Ya, getaran hasrat wanita dewasa terhadap laki-laki yang amat dicintainya. Begitupun ketika menenteng bakul berisi cucian beras di pinggang kanan dan tangan kiri menenteng ember berisi air. Wati merasa seolah ada sepasang mata tengah menatap. Didorong rasa penasaran, ia langsung menoleh ke belakang. Namun tak ada yang berubah. Di sana hanya ada sumur tua. Tak ada siapapun selain kesunyian yang mistis. Keanehan lainnya, hari-hari terakhir ini entah kenapa Wati begitu gampang terbuai oleh lamunan. Pikirannya kosong, hanya dipenuhi oleh khayalan masa lampau yang menari-nari dengan ritmis lembut dalam ruang jiwanya. Selain gampang terbuai lamunan, emosinya pun sangat mudah meledak. Terkadang spontan marah tanpa sebab dengan sasaran siapa saja yang ada di dekatnya. Tidak terkecuali Kurniasih, bahkan si bungsu yang masih polos itu. Lamunannya buyar akibat suara langkah kaki di belakangnya. Buru-buru dia menoleh ke belakang, dan beberapa langkah di belakangnya berdiri Inah dengan tatapan ganjil. Inah pun menyapa majikannya dengan nada iba dan penuh kasih. Kalau boleh, biar saya saja yang menyiapkan makan siang. Bu Wati kelihatan pucat sekali. Jangan-jangan ibu sedang sakit, kata Inah. Tidak perlu repot, Rita mana? Ujar Wati sambil bertanya. Lagi ditemani Kang Trisno di Huler, jawab Inah sambil tetap menunduk. Jangan ganggu suamimu, bukankah dia sedang bekerja? Sudah, sana, bentak Wati dengan kasar. Inah tertegun beberapa saat. Baru kali ini ia melihat majikannya berlaku sekasar itu. Tanpa disuruh 2 kali, Inah langsung meninggalkan dapur menuju pabrik. Belum lagi kejengkelan itu hilang, kembali Wati dikejutkan suara langkah kaki di belakangnya. Kali ini, dia sudah tidak mau kompromi lagi terhadap Inah. Sambil memutar badan, dia bersiap-siap untuk membentak. Tapi apa daya, suaranya tersangkut di kerongkongan. Beberapa langkah di depannya, berdiri Ngadino dengan tatapan penuh hasrat. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, dia menegur suaminya yang doyan menyusup ke dapur saat dirinya mulai memasak. Wati tidak mendapat jawaban selain rengkuhan hangat dari Ngadino. Jika sudah direngkuh seperti itu, maka hasrat kewanitaannya pun langsung terpancing. Dan tanpa banyak pertanyaan, Wati pun langsung mengikuti langkah suaminya menuju peraduan. Seperti biasa, cemburuan yang panas pun terjadi. Kini, pakaian keduanya mulai tercecer di lantai, dan di balik selimut, mulut dan tangan keduanya sibuk dengan aktivitas birahi yang bergelora. Pada detik-detik selanjutnya, yang terdengar hanyalah erangan dan rintihan dari celah bibir Wati, mengimbangi orang yang dicintainya tengah mengayuh kenikmatan. Setengah jam berlalu begitu cepat, dan kain selimut sudah melorot ke lantai. Kini keduanya mengayuh kenikmatan tanpa selembar penutup pun. Namun, sebelum puncak birahi berhasil dicapai, mendadak daun pintu didobrak dari luar, disusul dengan cairan bening mengguyur punggung Ngadino dan sebagiannya membasahi dada Wati. Hanya dalam hitungan detik setelah diguyur air bening, sontak Wati merasakan ketakutan yang luar biasa. Betapa tidak, sosok laki-laki yang ada di atas tubuhnya menggeram sangat, dan tubuh itu serasa bertambah berat menindih. Sebelum Wati sadar dengan apa yang telah terjadi, tiba-tiba lengannya dibetot dengan kuat hingga tubuhnya terseret ke atas lantai. Secara refleks, Wati buru-buru menyambar kain selimut untuk menutupi tubuh sintalnya yang polos itu. Dan Ngadino langsung mendekati dan merengkuh tubuh Wati dengan penuh kasih. Sementara di sampingnya tampak Ustadz Busro yang terus-menerus membacakan ayat suci dengan ritme yang sangat cepat. Di atas ranjang kini yang ada bukanlah Ngadino, melainkan sosok bugil yang sangat mengerikan. Tubuhnya begitu besar, nyaris memenuhi permukaan ranjang. Dan yang paling mengerikan adalah bentuk wajahnya. Wajah dan tubuhnya bergaris-garis hitam pekat, mirip zebra. Berambut gimbal, juga mengeluarkan bau apek yang teramat sangat menyengat hingga memenuhi ruang kamar tidur itu. Makhluk menyeramkan itu menggerung-gerung histeris karena kesakitan yang tak tertanggungkan. Pada bagian punggung yang terkena siraman air, mengepulkan asap bak air raksa yang melelehkan logam. Dan pelan-pelan makhluk itu duduk di atas ranjang dengan kepala yang nyaris menyentuh penyangga ke lambung. Tak kusangka, engkau ternyata genderuwo belang terkutuk, bentak Ustadz Busro.
Ampun, ampun manusia, panas, panas. Baik, engkau saya ampuni. Tapi sebelum saya lepas, ada syarat yang harus kamu kerjakan. Sanggup? Tanya Usro. Katakan manusia, apa syaratnya? Pertama, membersihkan segala kotoranmu yang ada pada Wati. Kedua, tinggalkan sumur tua itu dan jangan ulangi perbuatan bejatmu kepada wanita manapun dari bangsa manusia. Lakukan syarat itu, lekas, bentak Ustadz Busro. Makhluk itu lenyap dalam sekejap. Seiring Wati seolah merasakan ada sengatan listrik yang keluar dari alat vital. Akibatnya, Wati pun terkulai tak sadarkan diri dalam pelukan suaminya. Wati tak sadarkan diri nyaris seharian dan baru siuman bertepatan dengan lantunan adzan maghrib dari corong masjid.